Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Fusion OS di Redmi 9. Oke, seperti janji saya kemarin, di sini kita bakal lanjut bahas custom ROM Fusion OS di Redmi 9. Dan sama seperti biasa, selain review ROM-nya, kita bakal sekalian game test juga. Nah, kalau dibandingkan dengan ROM base AOSP Android 13 lain, UI-nya masih sama aja ya. Mulai dari home screen, app drawer, dan quick setting hampir nggak ada perbedaan dengan base Android 13 lainnya. Shortcut yang ada di quick setting juga masih sama aja. Di sini masih ada screen record juga dengan 2 settingan. Terus ada fitur extra dim juga. Di bagian settingnya juga masih sama dengan custom ROM base AOSP lainnya. Tapi harus diingat kalau Fusion OS ini nggak ada fitur kustomisasi kayak ROM lainnya ya. Ini mirip-mirip sih dengan Pixel Experience yang memang minim kustomisasi. Jadi nggak bakal ada fitur buat ganti tema, icon shape, font, dan lainnya. Settingan displaynya juga masih standar. Nah, Fusion OS ini ngambil 14 GB aja ya untuk sistemnya. Masih mirip-mirip lah dengan beberapa custom ROM lainnya, dan di sini setelah install beberapa aplikasi dan 2 game full data, storage-nya tinggal 9 GB-an aja. Untuk versinya sendiri, ROM ini udah pakai Android 14 dengan Fusion OS versi 6. Security patch-nya ada di 5 Oktober, dan yang paling penting ROM ini udah pakai MyGo kernel untuk kernel bawaannya. Buat kalian yang belum sempet root ROM-nya pakai Magis dan pengen root pakai kernel Su, udah bisa ya. Untuk kamera bawaannya masih sama kayak biasanya. Kamera bawaannya pakai kamera bawaan AOSP, tapi ini malah yang versi lama. Masih bagusan kamera bawaan di Project Elixir sih. Jadi buat yang pakai ROM ini wajib banget buat install Gcam. Nah, untuk benchmark tes pakai Antutu 10, Fusion OS ini bisa dapat skor 256 ribuan atau lebih rendah 2000 dari Project Elixir. Masih tergolong tinggi lah untuk Redmi 9. Tapi balik lagi, ini cuma pengujian sintetis ya yang nggak bisa dijadiin patokan 100%. Hasil throttling test selama 30 menit bisa dapat rata-rata 129 Jips dengan max performance di 87%. Jips yang didapat sedikit lebih tinggi dari Project Elixir ya, sekalipun hasilnya nggak beda jauh. Sekarang kita lanjut game test, dan sama seperti biasa, di sini kita coba 2 game ya, Genshin Impact dan Mobile Legends. Untuk Genshin Impact, saya tesnya di Gurun Sumeru selama 10 menit dengan settingan lowest 30 fps. Ini settingan yang paling aman untuk Redmi 9, jadi mau pakai ROM apa aja disaranin main di lowest 30 fps aja. Di tes selama 10 menitan, hasilnya masih oke banget untuk HP sekelas Redmi 9. Hasilnya masih mirip-mirip dengan Project Elixir. Selama proses tes, baterainya cuma berkurang 3% aja dengan suhu yang stabil di 40 derajat. Untuk urusan framerate juga masih mirip-mirip dengan Project Elixir. Framerate rata-rata yang didapat ada di 25,9 fps, tapi Fusion OS ini sedikit lebih smooth ya. Frame dropnya juga nggak sebanyak di Project Elixir.
Untuk Mobile Legends, main di mode klasik selama 16 menit masih bisa dapat gameplay yang mulus. Selama proses tes, baterainya cuma berkurang 4% aja dengan suhu yang stabil di 40,1 derajat. Tapi perlu diingat lagi kalau masalah suhu ini pastinya bakal ngalamin perbedaan juga ya, tergantung dari ruangan atau tempat kalian mainin gamenya. Nah, buat main Mobile Legends, Fusion OS di Redmi 9 ini masih bisa dapat framerate rata-rata 57,9 fps. Framerate rata-rata yang didapat sedikit lebih tinggi dan lebih stabil dari Project Elixir. Pas posisi lagi war juga masih tergolong stabil sekalipun di beberapa kondisi kadang ada penurunan FPS. Tapi turunnya juga masih aman banget, nggak ganggu gameplaynya. Mungkin bakal ada perbedaan juga ya kalau mainnya di mode lain. Secara keseluruhan, Fusion OS ini bisa dibilang jadi salah satu custom ROM yang recommended dan worth it banget untuk Redmi 9, terutama buat main game. Udah cocok lah buat jadi daily ROM atau pengganti MIUI. Kernel bawaannya udah pakai MyGo kernel dan base Androidnya juga Android 14. Udah up to date lah kalau urusan versi. Buat multitasking juga masih aman banget. Terus untuk urusan suhu dan konsumsi baterai udah oke, masih tergolong adem dan termasuk irit untuk HP sekelas Redmi 9. UI ROM ini juga terasa lebih smooth sih karena minim kustomisasi. Tapi perlu dicatat, kalau ROM ini nggak direkomendasiin buat kalian yang nyari custom ROM dengan kustomisasi yang banyak. Seperti kustomisasi Essence yang ada di Project Elixir, Evolver yang ada di Evolution X, atau Nusantara Wings yang ada di Nusantara Project, dan lain-lain. Nah, kalau masih ada yang nggak kita bahas di video ini, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Jadi itu dia Fusion OS di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.